ayat Allah Subhanahu wa taala. Acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan umum kita hantarkan ala niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Merupakan acara selanjutnya, pembacaan berita acara peringkat 1, 2, dan 3 seleksi calon peserta PAIO tahun 2024 pada Bapak Haji Ahmad Sarabi selaku Ketua Tim Seleksi kami selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, rekan-rekan panitia dan tim penilai atau dewan juri yang telah berjibaku bahu-membahu menyelenggarakan kegiatan seleksi calon peserta PAI Award tahun 2004. Hadirin hadirat, para peserta seleksi yang berbahagia dan semoga Allah rahmati. Izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan berita acara penetapan peringkat terbaik peserta Penyuluh Agama Islam Award Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Nanti yang akan kami bacakan adalah peringkat 1 sampai dengan peringkat 3 dari 8 kategori yang sudah dilombakan. Sedikit perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pelaksanaan rangkaian kegiatan seleksi calon peserta PAI Award tingkat Provinsi Jawa Tengah ini dimulai sejak tanggal 24 dengan adanya sosialisasi dan pendaftaran sampai dengan tanggal 30, kemudian dilaksanakan penilaian secara online dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Adapun penilaian secara online dilakukan di 2 lokasi. Yang pertama adalah di rumahnya masing-masing, kemudian yang kedua adalah di Hotel Grand Wahid ini. Dan yang terakhir pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Mei melaksanakan penilaian secara luring atau offline, yaitu presentasi dan wawancara yang dilaksanakan di Grand Wahid Hotel Salatiga ini. Jumlah peserta yang mendaftar pada tahun 2023 adalah 210, ya. Kemudian setelah diseleksi lagi secara administratif tersaring hanya sekitar 163 orang. Sebetulnya itu lebih banyak daripada tahun ini. Dan peserta tahun ini yang mendaftar adalah berjumlah 132 orang. Dari 132 ini kami lakukan seleksi online dengan para tim penilai, tim seleksi, ataupun dewan juri. Yang pertama adalah Dr. Hasanatul Jannah, MSI. Beliau adalah Kepala Penelitian di Institut atau UIN, ya UIN ya sekarang ya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Itu sebagai juri KTI atau tim
anggota yang menilai KTI. Anggota tim seleksi yang menilai KTI. Kemudian yang kedua, dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Sigit Umar Anggono, MSI, untuk menilai video pendek 4 menit. Dan yang ketiga adalah penyuluh senior sekaligus mantan peraih penyuluh agama Islam teladan tahun 2019 tingkat nasional, yaitu Ibu Siti Khoiriyah. Beliau ditugasi untuk melakukan seleksi terhadap portofolio dan persyaratan administrasi. Mohon maaf ada yang terlewat, Ibu Dr. Siti Hasanatul Jannah, bukan Siti Khoiriyah, maaf ya. Hasanatul Jannah adalah beliau juga mantan penyuluh yang beralih tugas menjadi dosen, ya, dan juga mantan juara penyuluh agama Islam teladan, ya, kalau dulu namanya seperti itu, Provinsi Jawa Timur, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Nining Indrawati selaku tim penilai di bidang presentasi. Dan terakhir saya bersama dengan Bu Nining menilai presentasi juga dan juga membantu tim video Mas Sigit. Dan juga ada Mas Hamid sebagai panitera atau petugas yang mencatat seluruh rangkaian kegiatan ini termasuk administrasinya. Jadi insya Allah untuk tahun ini tim penilai atau tim seleksi yang terlibat ini adalah orang-orang yang berkompeten. Bahkan ini lebih meningkat dibanding tahun 2023 yang tidak melibatkan pihak eksternal dari dosen. Ya, tahun ini kami melibatkan dosen atas persetujuan Bapak Kepala Bidang. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira itu sebatas prolog dari saya dan informasi. Selanjutnya akan kami bacakan berita acara penetapan peringkat terbaik 1, 2, dan 3 peserta Penyuluh Agama Islam Award Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya akan kami mintakan rekomendasi dari Bapak Kakanwil untuk mengikuti di tingkat bukan di tingkat nasional. Sebetulnya Penyuluh Agama Islam Award ini hanya satu pelaksananya, yaitu di Jakarta nanti. Kalau yang sekarang kita laksanakan ini bukan seleksi untuk menentukan peraih award, tetapi menentukan calon peserta yang akan diikutkan di dalam PAI Award. Itu yang harus dipahami. Itu beda dengan tahun kemarin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa. Betul ya, Selasa. Oh, Rabu. Tapi saya membacakan berita acara. Berita acaranya tadi malam. Kami baru selesai jam 2 malam untuk membahas ini. Lumayan alot juga. Pada hari ini, tadi malam maksudnya, Selasa, tanggal 7 bulan Mei tahun 2024, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tim penilai dan rekapitulasi nilai calon peserta PAI Award Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, maka kami tetapkan sebagai berikut. 1. Kategori peningkatan literasi Al-Quran. Yang meraih peringkat ketiga adalah nomor peserta PLQ 02. Kami persilakan PLQ 02 untuk tampil ke depan. Selanjutnya, yang mendapatkan peringkat kedua adalah PLQ 14. PLQ 02 adalah Ibu Sumarsi dari Kabupaten Blora dengan nilai 74. Kemudian peringkat kedua, PLQ 14, Ibu Siti Badiatul Firdaus dari Kabupaten Kebumen, nilai 81. Dan yang peringkat pertama, yang terakhir, adalah PLQ 06, Bapak Rosyid Muhammadi dari Kabupaten
Wonosobo dengan nilai 95. Selanjutnya 2, kategori pendampingan kelompok rentan. Peringkat ketiga, nomor peserta PKR 02 atas nama Arif Subani dari Kabupaten Temanggung dengan nilai 71. Peringkat kedua, nomor peserta PKR 13 atas nama Ibu Muktaromah Kabupaten Tegal dengan nilai 82. Selanjutnya peringkat ke-1 PKR 07 atas nama Bapak Imam Hambali dari Kabupaten Banjarnegara dengan nilai 86. Kami persilakan para pemenang, nanti bisa diarahkan oleh Pak Sigit. Selanjutnya kategori kesehatan masyarakat. Nomor peserta peringkat 3, nomor peserta KMS 18 atas nama Wiwit Aryati, Kabupaten Purbalingga dengan nilai 69. Peringkat kedua, nomor peserta KMS 20 atas nama Suwanti, Kota Surakarta dengan nilai 85. Kemudian yang terakhir, peringkat ke-1, nomor peserta KMS 02 atas nama Ibu Umi Khairun Nisa dari Kabupaten Temanggung dengan nilai 90. 4, kategori pemberdayaan ekonomi umat. Peringkat ketiga, nomor peserta PEU 14 atas nama Bapak Supono dari Kabupaten Pati dengan nilai 69. Ada Pak Supono? Belum datang. Kemudian peringkat kedua, Ibu Siti Hasanah dari Kabupaten Wonogiri dengan nilai 77. Dan yang terakhir peringkat ke-1, nomor peserta PEU 13 atas nama Bapak Ihsanuddin Kabupaten Purworejo nilai 80. 5, kategori penegakan hukum. Peringkat ketiga, nomor peserta PH 16 atas nama Wardatum Miskiyah Kabupaten Purworejo nilai 76. Beliau sakit, mohon izin. Lanjut, peringkat kedua, nomor PH 08 atas nama Siti Wahidah dari Kota Semarang dengan nilai 83. Dan yang terakhir peringkat ke-1, nomor PH 03 atas nama Bapak Mustaqim asal Kota Salatiga. Saya ulangi, atas nama Bapak Mustaqim, peringkat ke-1, asal Kota Solotigo, nilai 92. Selanjutnya, 6, kategori pelestarian lingkungan. Peringkat ketiga, nomor peserta PL07 atas nama Tri Indah Mulyaningsih dari Kabupaten Pekalongan dengan nilai 76. Peringkat kedua, nomor peserta PL03 atas nama Bapak Najib Al-Mashkur dari Kabupaten Wonogiri nilai 83. Dan yang terakhir, nomor peserta PL13 atas nama Bapak Sugeng dari Kabupaten Banjarnegara nilai 87. 7, kategori metode penyuluhan baru. Peringkat ketiga, nomor peserta MBP 01 atas nama Bapak Hadi Zumroni, Kabupaten Semarang, nilai 81. Peringkat kedua, MBP 13 atas nama Bapak Maskur dari Kabupaten Batang, nilai 93. Dan peringkat pertama, nomor peserta MPB 14 atas nama Muhnir Hason dari Kabupaten Klaten, nilai 95. Terakhir, kategori penguatan moderasi beragama. Peringkat ketiga, nomor peserta PMB 05 atas nama Nurul Zuliawati dari Kabupaten Wonogiri dengan nilai 77. Kemudian peserta dengan peringkat kedua adalah nomor PMB 08 atas nama Moh Mifrahul Hana Kabupaten Kudus nilai 81. Dan yang terakhir
Peringkat pertama adalah peserta nomor PMB 01 atas nama Syarif Hidayatullah dari Kota Semarang, nilai 91. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan lain-lainnya, dan apabila terdapat kekeliruan akan kami perbaiki sebagaimana mestinya. Kota Salatiga, 7 Mei 2024, tim penilai ditandatangani Ibu Nining Indrawati, Ibu Hasanatul Jannah, kemudian Ibu Siti Horia mengetahui Ketua Panitia Bapak Imam Bukhari. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat untuk para pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon kepada Bapak Kabid Binais Jawa untuk memberikan uang pembinaan dan tropi. Lihatin ya, piala sama duitnya. Ini ganggu nggak, Mas? Silakan yang juara satu, Bapak tetap di sini. Juara satu bisa kembali ke tempat. Maju. Sigit, Mas Sigit. foto. Juara dua. Mary nanti. Mary, Mas. Satu, dua. Oke.
Silakan bisa kembali ke tempat, Pak Kabit berkenan di depan. Maju, silakan maju. Maju lagi, maju lagi. Ya, nggak apa-apa. Ada di yang ada siapa? Nggak apa-apa nanti. Pasti dapat. Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya pembinaan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Penais Jawa. Dipersilakan. Sekaligus menutup kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Juri, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kasih Bimas Islam yang kebetulan hadir, serta para panitia yang sudah bekerja keras sampai malam-malam. Jadi ternyata melihat sampai jam 5 pagi untuk menilai Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meraih juara, karena yang diundang sini pasti juara ya. Nanti yang terbaik, mudah-mudahan nanti ke depan kalau belum meraih peringkat yang pertama juga masih ada kesempatan tahun depan. Kita doakan mudah-mudahan yang peringkat pertama itu juara semuanya. Jadi tahun depan tidak bisa ikut lagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kegiatan PI Award ini bisa berjalan dengan lancar, karena ini bagian dari seleksi dan saya tidak mengatakan ini sebuah kejuaraan ya, tapi hanya seleksi untuk memperoleh mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional yang nanti sesungguhnya PI Award itu ada di Jakarta. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, saya merasa bangga, bersyukur. Ternyata mudah-mudahan saya menurut laporan Pak Salabi itu kemarin secara berlangsung ya, acara ini berlangsung, kualitasnya meningkat daripada tahun yang lalu. Walaupun jumlahnya kompetitornya tidak terlalu banyak seperti kemarin, mungkin agak selektif, mungkin yang kemarin ikut terasa berat sehingga tinggal Bapak Ibu semuanya yang memang masih bisa bertahan. Itu harapan kami. Jadi tugas-tugas kepenyuluhan ya yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya itu di-highlight supaya dalam bentuk karya tulis ilmiah dan juga disajikan. Jadi tidak terlalu mengulang-ulang sesungguhnya. Kegiatan Bapak Ibu semuanya adalah pekerjaan harian yang Bapak Ibu laksanakan. Di harapan kami juga mudah-mudahan saya berharap
tahun kemarin itu saya tidak nyangka juga dengan Pak Salabi dan Pak Kakanwil ya. Pak Kakanwil sempat hadir mengikuti kegiatan PAW tahun lalu karena dari 7 kategori itu 7-7-nya lolos masuk final. Karena tahun 2024 ini ada tambahan, yakni kategori untuk moderasi beragama, mudah-mudahan lolos semuanya. Tapi saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah juara. Jadi mudah-mudahan karena Jawa Tengah ini bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Memang kemarin kualitas yang kita lihat ya di tingkat nasional itu tampilnya yang juara-juara itu memang sangat perfect ya. Ada beberapa di kabupaten dari provinsi Jawa Timur dan Aceh itu yang merupakan kompetitor kita yang kuat itu memang tampil dan penyuluh itu luar biasa, melebihi peran kepala kantor. Jadi sampai yang lingkungan hidup itu sampai bisa melibatkan di daerah wisata dan mungkin Bapak Ibu semuanya sudah lihat di YouTube-nya ya. Dilihat lagi YouTube-nya standar nasional itu seperti apa. Masih ada waktu yang kalau untuk juara 1 bisa bersiap-siap. Kalau memang juara 1 kebetulan nanti berhalangan hadir atau nanti kita bisa ganti ke juara 3. Juara 2 ya, juara 2 untuk bisa mewakili Jawa Tengah. Kok juara 2-nya juga Undur Sari, ya, juara 3-nya bisa mewakili. Jadi seperti itu nanti kita berharap, saya berpesan untuk selalu nanti ditingkatkan banyak konsultasi berkaitan dengan bagaimana sajian video karyanya ya, penyajian narasinya, kemudian dari sisi tampilannya ini sangat-sangat diperhitungkan. Dan saya berharap Jawa Tengah mudah-mudahan tidak hanya masuk final tapi pecah telur untuk bisa menghasilkan juara. Saya berharap seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nanti dalam waktu dekat kita tetap sesuai dengan schedule timeline yang sudah dilakukan oleh Direktorat PNAS Jawa, sudah ada dan Bapak Ibu semuanya untuk bisa dipedomani itu. Karena Bapak Ibu semuanya penyuluh ini ya saya berharap mudah-mudahan tidak hanya sekedar hadiah. Janeo itu bukan hadiah lah, itu ganti kertas atau transport panjenengan. Nanti saya malu kalau itu hadiah, saya tidak bisa. Kalau kemarin di Gremengi saya itu juga mosok orang yang juara 2, 3 Pak Salabi bingung juga, saya juga bingung karena memang di banyak modelnya seperti itu. Jadi sudah given seperti itu dan saya juga kabit baru juga. Nah, tapi saya beserta tim ya untuk bisa mengolah dikit, paling tidak ada transport lah begitu. Jadi itu bukan hadiah, sesungguhnya hadiah yang sesungguhnya nanti adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini nanti duit. Jadi itu saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan ke depan lebih baik karena penyuluh ini ya tugas-tugasnya sangat banyak ya. Bahkan di tahun 2024 ini ada SE nomor 2 ya, sudah baca ya Pak? Dari Pak Menteri Agama berkaitan dengan stunting juga menjadi urusan penyuluh lah ya. Ini juga, jadi kalau ada ya program-program berkaitan dengan skala prioritas pemerintahan, maka penyuluh menjadi ujung tombak. Saya kemarin siang, saya sebenarnya mau ke sini tapi paginya ada tamu dari Mabes Polri. Jadi kecampur, ada kombes-kombes itu datang dengan di Polda menemui kami di kantor. Ternyata juga bicara bagaimana penyuluh agama berkaitan dengan kelompok rentan. Sebenarnya itu Pak Sarip itu kok tadi kategorinya moderasi beragama karena dia sudah akrab dengan
Napiter di Semarang ini. Tapi tidak apa-apa lah. Mau juara ya Pak Sarip. Nek ora kan. Ini ternyata peran penyuluh saya diwawancara itu berkaitan. Sudah saya sampaikan semuanya. Jadi nek ono apa-apa ya itu penyuluhnya yang tidak bekerja. Kan harus mantap seperti itu ya. Karena mereka beberapa di kelompok mana kira-kira lokasi yang itu ya di pondok pesantren, kemudian di majelis-majelis taklim yang ada di lingkungan penyuluh, dan itu sudah terdeteksi, meyakinkan kepada Mabes Polri bahwa itu berkaitan dengan MMI ya, Majelis Mujahidin Indonesia, dan juga underbownya, kemudian apa berkaitan dengan sepak terjang mereka di Jawa Tengah, dan juga yang sedang terjadi berkaitan dengan di provinsi-provinsi yang lain. Hal-hal ini yang terus dideteksi oleh aparat penegak hukum dan bekerja sama. Sesungguhnya kita adalah persuasif. Saya sampaikan juga bahwa program kita sudah mengarah ke sana. Dan saya yakinkan saya juga sampaikan kepada Pak Kanwil, karena Pak Kanwil menugaskan saya untuk menemui dari Mabes Polri dan Polda. Dan memang secara bulanan 3 bulan sekali itu kami juga melakukan rapat bersama dengan tim DU dan Dibinda ya, ada Kodam, ada Polda, dan Kesbangpol dan Pemprov juga sudah kita lakukan terus-menerus untuk melakukan upaya itu. Tapi ternyata tugas penyuluh sangat banyak, dan mudah-mudahan ke depan saya juga berdoa mudah-mudahan para penyuluh itu diperhatikan oleh pemerintah di tahun 2024 ini. Nah, kami juga terus mengupayakan supaya ada perpihakan kepada para penyuluh, paling tidak diangkat P3K lah. Itu perjuangan kami seperti itu, mari kita berdoa bersama-sama ya. Nah, perjuangan itu akan terus dilakukan, dan mudah-mudahan nanti yang sudah sepuh-sepuh, yang mau pensiun bareng saya, mudah-mudahan masih bisa diangkat itu. Nah, itu harapan saya juga. Kemarin tuh terharu melihat para penyuluh yang sudah umur 57, 56 itu yang sudah diangkat dan mau pensiun ya. Tim pilih mudah-mudahan ada kebijakan atau pensiunnya gitu. Jadi ada pengharapan seperti itu. Saya juga itu bagian dari perjuangan kita. Kemarin ditegaskan Pak Menpan RB juga menyatakan itu ketika saya mewakili Pak Kakanwil di Pemprov itu di Gradika dengan Pak Menteri. Saya sampaikan juga bahwa penyuluh itu perlu perhatian serius karena itu merupakan ujung tombak. Saya sampaikan berkaitan dengan kerja nyata penyuluh ya, ada tambahan berkaitan dengan SE yang dilakukan oleh Menteri Agama. Harapannya seperti semangat Bapak Ibu semuanya yang belum juara, insya Allah tahun depan ikut lagi dengan melakukan perbaikan-perbaikan ya, tampilan dan sebagainya, masih ada waktu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu semuanya atas suksesnya program PAI World di Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita bersama. Amin. Allahumma amin. Saya kira cukup sekian. Saya selaku Kepala Bidan dan juga panitia atas segala kekurangan kekhilafan yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak kami sengaja, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berkenan. Dan karena kemarin belum sempat ketemu hari raya ya, saya minta maafnya sekarang. Saya pikir itu marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah foto bersama.
1, 2. Masing tangan kanan semua di depan. Oke, 1, 2. Oke. Hadirin yang berbahagia, usai sudah kegiatan seleksi calon peserta PI Award Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sejak hari Senin sampai hari Rabu ini. Semoga yang juara semangat untuk mempersiapkan diri dan bisa berbicara di tingkat nasional. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau foto-foto di belakang background, silakan monggo. Untuk kenang-kenangan seumur hidup. Saya juga dulu begitu, senang foto di belakang background. Pengalaman gitu. Mohon yang